Selamat siang para narasumber yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan dengan tajuk Sertifikat Vaksin sebagai Syarat Perjalanan dan Masuk ke Fasilitas Umum. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Setelah beberapa bulan menjalani pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, akhirnya sejumlah kota besar di Jawa dan Bali kini telah menurunkan status PPKM-nya ke level 3. Tentunya dengan diberlakukannya PPKM level 3 akan ada kelonggaran aturan yang salah satunya adalah pembukaan kembali fasilitas umum dengan syarat menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19. Sertifikat vaksinasi diberikan kepada seseorang yang telah divaksin COVID-19, baik dosis pertama maupun kedua. Keberadaannya saat ini tergolong penting karena menjadi syarat dalam melakukan perjalanan atau akses ke sejumlah fasilitas publik. Lalu sesungguhnya bagaimana pengimplementasiannya di lapangan? Untuk menjawab hal tersebut, telah bergabung bersama kami dua orang narasumber melalui sambungan Zoom meeting. Yang pertama adalah Dr. Ahmad Miftah, selaku dokter puskesmas di daerah Tangerang. Halo, selamat siang Dr. Miftah. Siang, Mas Desmond. Oke, tentunya sehat ya dok ya. Ini udah berkali-kali nih kita bertemu di FGD ya. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, siap. Yang kedua ada Ibu Retno Ratih Listiorini, selaku perwakilan dari masyarakat. Halo, selamat siang Ibu Retno. Selamat siang, Mas Desmond. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak Retno. Salam kenal. Ya, semoga dalam keadaan sehat juga ya Mbak Retno. Kalau saya lihat dari senyumnya sih harusnya sehat Alhamdulillah nih ya. sehat, sehat, sehat dan Oke, ceria. kita kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja. Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa sertifikat vaksin COVID-19 nih sekarang menjadi syarat penting nih dan bahkan bisa diakses di situs Peduli Lindungi untuk bisa masuk ke fasilitas umum dan jika ingin menggunakan sarana transportasi umum juga diperlukan nih sertifikat vaksin ini selama PPKM. Nah, menurut narasumber kita hari ini tuh bagaimana sih tanggapannya terhadap kebijakan tersebut dan apakah kira-kira akan efektif untuk memutus rantai penularan COVID-19? Mungkin dari Mbak Retno dulu kali ya. Oke, selamat siang. Terima kasih Mas Desmond atas kesempatan yang diberikan. Siang ini saya bisa jadi salah satu narasumber di FGD bersama Kontan. Kalau terkait dengan vaksin itu, saya menjadi salah satu orang yang sangat pro terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kebetulan 10 tahun terakhir ini saya berkarir di bidang transportasi publik. Nah, hal itu justru membantu kami para penyedia operator ya, istilahnya kami adalah operator transportasi publik, itu selain mempermudah kami dalam terkait dengan screening penumpang, siapa-siapa saja yang diperbolehkan dan siapa-siapa saja yang tidak diperbolehkan. Dan yang kedua adalah kami juga bisa menjamin kenyamanan bagi masyarakat yang tetap menggunakan transportasi publik pada saat masa-masa pandemi seperti saat ini. Jadi kami sebagai operator sangat-sangat mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah vaksin ya, sertifikat vaksin. Itu sih. Mungkin kalau saya pengen nyinggung sedikit ya kan karena Mbak Retno juga kebetulan kerja di transportasi publik ya, bidangnya ya. Kalau respon dari masyarakat nih gimana sih Mbak sebenarnya tentang sertifikat vaksin ini selama yang menggunakan fasilitas publiknya Mbak Retno ya? Oke, kalau respon masyarakat tentunya mereka tetap berantusias menggunakan transportasi publik selain lebih cepat, lebih murah, tentu saja lebih efisien. Dan mereka itu tidak menjadi sesuatu yang big deals buat masyarakat. Karena seperti kita ketahui bahwa masyarakat Jakarta pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya juga sekarang tuh sudah melalui vaksin tahap 1 maupun tahap 2 dengan sempurna gitu loh. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh dan bukan sesuatu yang menyulitkan sih bagi masyarakat yang akan menggunakan transportasi publik. Oke, berarti tidak ada penurunan signifikan ya dari pengguna jasa transportasinya? Alhamdulillah tidak. Jadi selama masa penurunan status PPKM ini jumlah penumpang lambat laun akan naik dan semoga akan membaik dan kondisi Indonesia maupun dunia juga terus akan membaik. Oke. Jadi Siap. pandemi hilang. Terima kasih Mbak Retno. Saya pengen ke Dokter Miftah nih. Gimana sih selaku petugas medis ya atau frontline lah istilah orang-orang paling depan nih dalam menangani kasus corona ini ngelihat tentang aturan harus menggunakan sertifikat vaksin untuk ke fasilitas umum atau juga transportasi publik. Nah, gimana sih Dokter Miftah melihatnya? Ya, baik. Terima kasih, Mas Desmond. Baik, sertifikat itu merupakan output dari vaksinasi itu sendiri. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa vaksin ini adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai penularan dalam hal ini adalah COVID-19.
Selain bisa memutus mata rantai penularan, juga nanti diharapkan vaksin ini bisa menjadi atau mengeliminasi, mengeradikasi pandemi atau COVID-19 yang ada sekarang gitu ya. Kalau kita lihat sejarah ke belakang itu sudah banyak di Indonesia seperti waktu awal penyakit cacar ya di tahun 60-an, itu sama ya kondisinya, lalu timbul datang vaksin, akhirnya vaksin berjalan dengan baik, akhirnya cacar sekarang bisa ditangani gitu ya. Nah, untuk sertifikat vaksin kebijakan pemerintah, ya tentunya kami sebagai tenaga kesehatan sangat mendukung sekali akan hal ini gitu ya. Karena pertama, tentunya ketika dipersyaratkan untuk menjadi sesuatu yang esensial, maka masyarakat atau warga yang awalnya mungkin enggan gitu ya, atau termakan hoak sana sini, maka akan tergerak gitu ya, tergerak untuk divaksin gitu Mas. Dan hal ini tentunya akan mempercepat proses herd immunity yang menjadi tujuan dari vaksinasi itu sendiri. Tentunya ini merupakan goal dari pemerintah dalam pelaksanaan vaksin. Tujuannya adalah herd immunity, mendorong seluruh masyarakat, paling tidak 70% seluruh masyarakat Indonesia, 70% dari masyarakat Indonesia ini sudah tervaksin, nanti akan terbentuk kekebalan imunitas. Insya Allah ketika kekebalan imunitas ini terbentuk, maka mudah-mudahan pandemi ini segera akan berakhir. Ya tujuannya itu pandemi akan berakhir. Samping itu kita juga harus perhatikan juga bahwa selain vaksinasi tentunya kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan 5M yang memang sudah kita gaungkan sejak dari awal pandemi gitu. Jadi tentunya semuanya harus seiring dan berjalan gitu ya. Jadi ketika saat ini menjadi suatu prasyarat untuk mendatangi tempat keramaian atau hal-hal yang sifatnya berpotensi kerumunan, yaitu memang sangat baik tujuannya ya untuk memutus mata rantai penularan. Itu sih Mas. Jadi memang ada niatnya tuh untuk mempercepat vaksinasinya juga ya, karena mau nggak mau kan orang harus menggunakan sertifikat vaksin ini, menggunakan fasilitas umum lah atau transportasi publik. Jadi orang-orang yang belum divaksin juga, nanti daripada ribet, mending divaksin aja gitu kali Dok ya. Kurang lebih seperti itu Mas. Oke, jadi tadi dari Dokter Miftah dan juga Mbak Retno nih sangat setuju nih dengan program sertifikat vaksin ini. Nah, kalau kita ngelihat sebenarnya kan pemerintah ini melakukan banyak usaha ya untuk mengkampanyekan sertifikat vaksin ini, mulai dari promo situs Peduli Lindungi dan sampai masuk ke berita-berita juga, dan semuanya tuh kayak berjalan sudah sampai saat ini tuh kita pengen lihat sebenarnya kalau menurut Mbak Retno dan Dokter Miftah sebenarnya efektif gak sih kampanye yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan sertifikat vaksin ini? Mungkin dari Dokter Miftah dulu kali. Ya, kalau kita lihat sekarang ini memang masih dalam progres gitu ya, apa itu namanya, pemberlakuan sertifikat vaksin untuk masuk ke dalam atau melakukan perjalanan. Cuman memang di sini kita perlu garis bawahi, mungkin beberapa waktu terakhir itu kita pernah melihat ada jubir Kementerian Kesehatan gitu ya, yang memberikan informasi tentang syarat perjalanan tidak maksudnya sertifikat vaksin tidak dijadikan sebagai suatu syarat administrasi gitu ya. Tapi itu segera diklarifikasi karena memang waktu itu waktunya kondisinya berbeda gitu. Waktu itu mungkin yang dipakai adalah surat edaran nomor 12 tahun 2021 tentang syarat perjalanan gitu ya. Waktu itu tidak pernah mencantumkan adanya sertifikat vaksin. Tetapi di bulan Juli ada lagi surat edaran dari Kemendagri tahun nomor 16 tahun 2021 yang mensyaratkan adanya sertifikat vaksin. Jadi di sini masyarakat mungkin sebagian mungkin masih belum aware gitu ya. Makanya ada beberapa berita yang sepertinya terjadi misleading gitu ya. Nah, di sini mungkin pemerintah perlu lebih gencar lagi dalam hal mensosialisasikan bahwa memang sertifikat vaksin ini penting gitu ya. Sebenarnya bukan sertifikatnya sih, vaksinnya ini yang penting. Gitu ya. Betul. Jadi jangan yang disalahgunakan gitu. Vaksinnya ini penting. Nah, ketika sudah divaksin otomatis akan keluar sertifikat vaksin. Jadi memang perlu usaha yang lebih lagi dari pemerintah dalam hal mensosialisasikan peraturan-peraturan maupun
kewajiban-kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh seseorang atau instansi di masa PPKM saat ini, gitu Mas. Karena regulasinya berubah terus ya, jadi takutnya Ya, regulasinya tercipta. memang selalu berubah, tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada gitu ya. Mungkin saat ini mungkin PPKM sudah turun di level 2 atau 3 gitu ya. Tapi kita nggak tahu nanti, ya mudah-mudahan sih turun terus ya sampai level 1 ya. Tapi kan ini pasti ketika turun pun level 1 mungkin nanti akan berubah lagi. Mungkin ya, mungkin regulasi dan kebijakannya akan berubah lagi. Dan itu pun setiap saat akan berubah. Maka pemerintah akan harus cepat merespon gitu ya. Respon cepat, mensosialisasikan dengan cepat, sehingga seluruh masyarakat itu tahu bahwa, oh regulasinya ternyata udah berubah ya seperti ini. Oh regulasinya. Nah itu mungkin yang perlu usaha keras lagi dari kita. Oke, siap. Nih kalau Mbak Retno nih selaku yang di lapangan nih pekerjaannya kan berhubungan dengan masyarakat juga nih. Ngeliatnya gimana sih? Apakah sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini udah berhasil nih menyentuh ke masyarakat? Atau bahkan di transportasi publiknya Mbak Retno nih malah banyak yang kayak, oh sekarang pakai sertifikat vaksin ya? Banyak yang belum tahu atau gimana nih Mbak Retno? Tidak bisa dipungkiri, memang belum ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Miftah barusan, bahwa yang terpenting sebenarnya bukan sertifikatnya gitu, tapi adalah kegiatan vaksinnya itu sendiri gitu. Kalau misalnya ditanyain apakah sudah efektif atau belum, saya rasa sekarang pemerintah juga sedang berjuang mati-matian gimana caranya ini vaksin bisa menembus ke seluruh lapisan masyarakat. Cuman kita juga perlu memperhatikan bahwa keberadaan smartphone, karena kan yang kita tahu sertifikat ini kan bentuknya digital ya. Tidak semua pengguna smartphone itu juga menggunakan public transportasi, atau tidak semua pengguna public transportasi adalah pengguna smartphone. Jadi memang kita sempat ada terjadi sedikit friksi-friksi gitu ya untuk lapisan masyarakat yang memang tidak mengakses Peduli Lindungi, either itu di website maupun di mobile apps, dengan alasan karena mereka tidak ada gadget gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi ya, tapi karena memang itu sudah syarat untuk naik public transportasi, ya mau tidak mau memang tidak diperkenankan untuk menggunakan public transportasi gitu. Tapi kalau menurut pengakuan dari masyarakat, ada beberapa 1 atau 2 atau 3 yang tidak bisa mengakses sertifikatnya. Pengakuannya sih sudah melaksanakan vaksin komplit di puskesmas gitu. Cuman ya mungkin karena keterbatasan akses ke website maupun ke mobile apps Peduli Lindungi itu tadi yang jadi tidak ada evidence nih dia udah beneran vaksin atau belum gitu. Tapi saya percaya bahwa vaksin ini sekarang jadi hal yang paling diuber ya setelah beras dan minyak goreng mungkin. jadi memang menjadi basic needs buat masyarakat, karena pemerintah juga memberlakukan ketentuan kalau mau kemana-mana harus menunjukkan bahwa sudah selesai vaksin gitu, atau menunjukkan hasil PCR maupun antigen negatif. Jadi menurut saya ini menjadi mandatory dan necessary bagi semua lapisan masyarakat sih, Mas. Oke, jadi Mbak Retno juga meng-highlight-nya ini hal yang mandatory, tapi memang aksesibilitasnya banyak orang juga ternyata yang belum tahu ya, karena nggak semua orang punya smartphone ya. Nah, kalau di tempat yang Mbak Retno berarti kalau orang-orang yang kayak gitu nggak bisa naik tuh, Mbak? Ya, karena kita balik lagi ke sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu, karena memang masih PPKM level 4, jadi memang harus menunjukkan hasil vaksin, ya mohon maaf, terpaksa memang tidak bisa kami akomodir pada saat itu gitu. Cuman kan seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Miftah, bahwa regulasi mungkin terus akan update sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi semoga kedepannya akan semua masyarakat sudah bisa mengakses sertifikat vaksin, sehingga akses kemana-mana gitu ya, menggunakan public transportasi atau mengunjungi fasilitas sosial maupun fasilitas umum itu akan lebih mudah. Betul. Nah, karena selain dari masyarakat yang bukan dipaksa, masih didorong untuk bisa mengakses dari Peduli Lindungi dan juga untuk bisa memiliki kartu vaksin atau sertifikat vaksin ini, tapi juga fasilitas-fasilitas umum atau transportasi umum ini penyelenggaranya juga diberikan punishment jika ternyata diketahui lalai ini. Saya bacain sedikit ya. Jadi sesuai peraturan Gubernur DKI nomor 3 tahun 2021, sanksi yang bisa diberikan mulai dari teguran lisan, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pembekuan surat izin, dan pencabutan izin usaha. Agak ngeri nih ya kalau kita selaku pengusaha ngebacanya, ngeri sekali gitu kan. Dan kalau dari para narasumber kita nih hari ini ngelihatnya gimana sih, apakah sanksi-sanksi ini udah tepat atau bahkan kayak ngerasanya sanksinya sudah tepat tapi harusnya kampanye dari pemerintah juga lebih diperkuat lagi atau gimana nih? Mungkin dari Mbak Ratna dulu.
Menurut saya itu sudah inline ya dengan cita-cita besar dari perusahaan manapun maupun dari sektor masyarakat, terus usaha esensial maupun non esensial gitu ya, formal maupun non formal. Kita pengen kondisi cepat lebih baik. Semoga dunia ini segera membaik, semoga segera sembuh gitu. Jadi apa yang ditetapkan oleh pemerintah itu sudah inline dan kami sangat setuju gitu. Kalau jadi menghambat peraturannya, apakah sudah disosialisasikan dengan baik? Sudah, karena dari sisi kami juga selalu update dengan regulator bagaimana ketentuan per week, bahkan kita update-nya gitu. Dan bagaimana penerapannya, yaitu dia dari penyelenggara operator transportasi maupun fasilitas sosial, itu sih yang harus mungkin diterapkan lebih kencang lagi gitu. Tapi sejauh ini sih yang saya tahu, perusahaan saya maupun penyelenggara transportasi lain itu sangat baik dalam menerapkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, jadi para pelaku-pelaku usaha ini sudah rigid ya dalam mengaplikasikan dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan sanksi-sanksinya udah tahu lah ya. Kalau Dokter Miftah sendiri ngeliatnya gimana nih? Sanksi-sanksinya kurangkah atau gimana? Atau sosialisasinya gimana, Dokter Miftah? Saya setuju ya dengan Mbak Retno gitu ya. Mungkin saya pernah bilang waktu itu, kita mau sehat dulu atau ekonomi dulu. Tentunya kita harus berjalan seiringan gitu ya. Sehatnya juga, ekonominya juga berjalan gitu ya. Maka oleh karena itu tentu harus ada dua step yang harus dijalankan bersama gitu kan. Di sisi kesehatannya ya tentunya jaminan vaksinasi itu wajib gitu ya. Di sisi lain ya pihak pengusaha juga harus mengikuti hal itu gitu. Maka ketika itu berjalan beriringan, sehat kita dapat, insya Allah ekonomi juga secara bertahap akan meningkat. Jadi saya pikir ya kita setuju sekali gitu ya dengan peraturan ini dalam hal pengendalian COVID, dalam hal memutus rantai penularan. Dalam hal ini tentunya kita bikin sehat dulu gitu ya. Kalau kita sehat, ekonomi akan berjalan step demi step, akan meningkat bertahap gitu ya, dan nantinya akan berjalan beriringan. Jadi kita tidak bisa mengalahkan gitu ya. Kalau misalkan udah diabaikan aja aturannya, tentunya kita mengalahkan sisi sehatnya gitu ya, dan itu tentu tidak baik tentu ya. Atau misalkan mungkin udah tempat usaha nggak usah ada yang dibuka gitu. Nggak bagus juga ya. Kurang kondusif ya, kurang baik juga. Makanya dua-duanya dijalankan. Oke, dibuka dengan syarat seperti ini. Nah, itu nanti akan berjalan beriringan. Seperti itu mungkin Pak. Oke, jadi nggak bisa kita menutup mata bahwa kesehatan dan kegiatan ekonomi ini harus berjalan secara simultan juga ya, untuk bisa ke depannya menjadi terciptanya kekebalan imunitasnya juga, nanti usaha bisa berjalan lebih baik juga, seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin tadi kan ada beberapa orang juga kan nggak semuanya bisa divaksin ya, atau bahkan belum mendapatkan vaksin. Nah, dari pemerintah sendiri sebenarnya bisa nih untuk mengakses fasilitas publik atau transportasi publik ini dengan hasil negatif COVID-19 dari tes antigen maksimal 1 kali 24 jam atau tes PCR maksimal 2 kali 24 jam. Ini juga sebenarnya kan harga PCR udah diturunin, jadi kayak agak gimana gitu ya, kita lihat ya bahwa aturan-aturannya dibuat sudah saling mendukung satu sama lain. Nah, kalau dari narasumber kita hari ini nih ngelatih gimana nih aturan untuk menunjukkan hasil tes antigen dan juga PCR-nya, apakah sudah tepat sasaran nih? Kalau dari Dokter Miftah mungkin. Baik, ini tentang masuk mall ya Mas ya. Jadi kalau mau masuk mall PCR dulu. Wah, mahalan PCR. Daripada belanjanya ya. Ya memang kebijakan otoritas saat ini ada 3 ya yang bisa mengakses tempat keramaian. Dalam arti mungkin kita contohnya mall. 1, orang yang sudah divaksin. 2, orang yang belum bisa divaksin dengan alasan penyakit komorbid gitu ya. Tentunya ada bukti dari surat keterangan atau kartu kendali vaksin. Yang ketiga, para penyintas COVID yang memang belum 3 bulan gitu ya. Nah, ya regulasi ini memang cukup tanda kutip keras gitu ya. Untuk PCR 2 kali 24 jam dan antigen 1 kali 24 jam. Ya tentunya hal ini sih sebenarnya untuk membatasi mobilisasi masyarakat gitu ya, terutama yang belum divaksin gitu Mas. Tentunya untuk menjaga mereka juga sih sebenarnya tujuannya gitu kan. Kalau yang komorbid gitu ya, artinya dia punya penyakit bawaan dan dia belum divaksin. Tentu ketika dia punya mobilitas yang tinggi gitu, artinya dalam hal ini dia berjalan-jalan kemana-mana gitu kan tanpa melihat situasi dan kondisi, tentunya akan menjadi hal yang kurang baik untuk dirinya di tengah pandemi seperti ini gitu ya, seperti itu.
Nah, kalau untuk penyintas mungkin bisa ditahan-tahan dulu gitu ya sampai 3 bulan, baru nanti setelah divaksin bisa dapat sertifikatnya. Ya memang pasti akan timbul pro dan kontra gitu ya. Dan hal ini tentunya kebijakan ini sudah diperhitungkan matang-matang, tentunya juga oleh para ahli-ahli di sana gitu ya, mewajibkan hal tentang ini gitu ya. Adapun ya mau nggak mau ini memang harus dijalankan gitu ya. Meskipun mungkin agak terasa berat, tapi paling tidak ketika kita paham esensinya tentang kebijakan ini, maka kita pun akan lebih legowo gitu ya. Oh iya, memang tujuannya seperti ini gitu. Tujuannya untuk kebaikan kita sendiri gitu kan. Tujuannya untuk kebaikan bersama juga gitu. Seperti itu mungkin, Mas. Jadi juga ngedorong masyarakat juga kalau misalkan emang belum divaksin ya udahlah ya di rumah aja ya mengurangi Iya. mobilitas ya. Saya pikir kalau yang tidak punya komorbid, tidak penyintas, mereka sekarang akan berbondong-bondong nih ya. Iya, Untuk mendatangi sentra vaksinasi yang ada gitu kan. Kalau yang punya komorbid tentunya akan apa tuh istilahnya memacu dia untuk lebih bisa mengendalikan penyakitnya, dan nanti suatu saat mungkin dia akan bisa divaksin juga gitu kan. Tentunya dengan rekomendasi dari dokter atau dokter spesialisnya. Oke, siap. Kalau Mbak Retno nih gimana nih ngeliatnya nih harus PCR dan juga antigen nih? Halo, Mbak Retno? Halo? Oke, seperti ada gangguan komunikasi ini dengan Mbak Retno. Mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dulu ya, Dok. Sebenarnya kan tadi sebenarnya di awal tuh udah kita singgung bahwa apa program kartu vaksin ini tuh nggak semuanya disetujui oleh semua orang. Nggak semua orang tuh setuju. Bahkan ada yang merasa bahwa kok jadi kebijakan pemerintah ini kok kayak tidak memberikan keadilan sosial ya karena tidak berpihak kepada mereka yang nggak bisa divaksin atau belum bisa divaksin. Nah, kalau Dokter Miftah sendiri memandangnya itu seperti apa ya? Ya, ya memang kalau misalkan kita lihat secara kasar ya seperti itu gitu ya, seolah-olah pemerintah tidak bisa memberikan ruang gerak kepada mereka yang belum divaksin gitu kan. Ya karena memang kondisinya saat ini seperti itu gitu. Mungkin beda kondisi ketika nanti mungkin levelnya 1 atau PPKM ini udah dicabut gitu ya. Mungkin persyaratan atau regulasi itu bisa berubah kembali gitu kan. Tapi ketika saat ini regulasi masih di level 2 dan 3, kebijakan itu masih tetap dijalankan gitu kan. Nah, saya pikir yang belum bisa divaksin saat ini bukan berarti tidak bisa divaksin gitu ya. Kan belum bisa. Artinya nanti akan bisa divaksin gitu. Ya, para penyintas, para yang punya komorbid seperti itu, Mas. Jadi menciptakan keadilannya itu karena juga istilahnya aja kan tadi peduli dan lindungi. Jadi harus ada aware juga dari diri sendiri ya bahwa bukan berarti pemerintah nggak peduli, tapi emang untuk melindungi yang lebih banyak juga. Nah kalau Mbak Retno tadi agak sempat putus koneksi ya. betul. Iya. Tadi kita lagi ngomongin soal ini dulu. Tadi hasil hasil negatif COVID-19 dari tes antigen dan PCR yang diwajibkan untuk bisa mengakses mall ini gimana Mbak Retno ngeliatnya? Saya sepakat sih dengan tadi saya sempat sedikit menyimak yang disampaikan oleh Dokter Miftah. Jadi memang mungkin sekarang fokus pemerintah sebaiknya datang dulu ke sentra vaksin, baru datang ke sentra keramaian publik gitu, entah itu pusat perbelanjaan maupun pusat keramaian yang lain gitu. Jadi apa yang sudah ditetapkan pemerintah tentunya itu sudah sejalan sih dengan cita-cita besar kita untuk mencapai herd immunity. Itu sih Mas Desmond. Jadi kalau misalnya ditanya apakah itu menyulitkan bagi operator transportasi publik maupun pelayanan sosial di masyarakat gitu, tentunya ya karena memang ini sudah apa yang ditetapkan pemerintah, ya itulah yang harusnya kita jalani gitu. Tapi kalau ditanya ini menyulitkan atau enggak, tidak bisa dipungkiri ya iya, karena masa mau masuk ke mall kita harus ngeluarin duit 500.000 dulu ya. Tapi saya rasa itu adalah hal yang terbaik. Jadi itu kayak pemerintah sedang mendorong kita untuk datang dulu ke sentra vaksin, baru datang ke sentra perbelanjaan. Kurang lebih seperti itu sih. Ini pertanyaan tadi juga saya sudah tanya sebenarnya ke Dokter Miftah tadi Mbak Retno agak putus koneksi ya. Nah tadi kan kita udah ngebahasnya di awal bahwa nggak semua orang nih bisa divaksin ya. Nah sebenarnya ada beberapa pihak juga menilai bahwa kebijakan pemerintah tersebut adalah bentuk
nyata dari ketidakadilan sosial karena tidak berpihak kepada mereka yang tidak dapat atau belum divaksin. Nah, kalau dari Mbak Retno sendiri ngeliatnya gimana? Berarti ini hubungannya dengan ini ya, pemerataan distribusi vaksin ke seluruh wilayah Indonesia ya. Saya rasa ini juga yang sedang diusahakan agar ini bisa dicapai oleh seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, entah itu dari kecamatan, kelurahan, kabupaten, kota madya gitu. Kalau misalnya ini dibilang kesenjangan sosial, tentunya tidak, karena memang sistem distribusi vaksin ini kan butuh extra effort ya, karena vaksin itu seperti kita ketahui bahwa nggak bisa dikirim pakai kurir-kurir atau pakai ekspedisi yang same day atau same day atau instan, nggak bisa, karena dia kan memang harus di cold storage, terus dia harus treatmentnya juga khusus gitu. Jadi saya rasa di bandara juga untuk daerah-daerah yang daerah-daerah pelosok gitu ya, yang kebetulan tidak ada bandara atau distribusi logistik yang menyulitkan, itu mohon bersabar, karena saya yakin banget bahwa pemerintah juga berusaha ini bisa masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Bersabar aja ya intinya. Yes, betul. Oke, kita pengen nutup FGD kali ini dengan sebuah hal positif atau seruan kepada masyarakat yang masih skeptis mungkin dengan sertifikat vaksin atau dengan vaksinasi. Mungkin dari Dr. Miftah dulu, closing statement-nya gimana? Baik, terima kasih Mas Desmond. Ya, buat kita yang memang belum divaksin, segeralah mencari sentra vaksin yang tersedia. Untuk saat ini, vaksin yang tersedia sudah mulai bertambah lagi, dan selain dari jumlah, variasinya juga sekarang sudah mulai banyak gitu ya. Kalau sebelumnya kita mengenal adanya Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, maka ada lagi vaksin baru, Pfizer dan Moderna. Jadi, insya Allah kita tidak akan kekurangan vaksin, tinggal diri kita sendiri aja yang berusaha untuk mencari vaksin itu. Dan jangan lupa, ketika kita sudah divaksin, protokol kesehatan harus tetap kita jaga. Insya Allah dengan vaksin dan protokol kesehatan, maka pandemi ini akan segera berakhir. Oke, siap. Kalau Mbak Retno, gimana closing statement-nya? Kalau aku aja udah vaksin, masa kamu belum? Apa ya? Sama halnya dengan dokter Miftah, mungkin saya lebih menekankan kepada yuk vaksin, karena kita akan sehat bareng, kita akan sembuh bareng, dunia harus segera sembuh supaya bisa segera naik public transportasi, biar segera bisa ke tempat publik atau bisa ke tempat umum, dan kita bisa hidup seperti sedia kala. Itu aja sih. Siap. Intinya memang apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga program-program yang sudah dilakukan, tentunya mungkin ada tidak semuanya sempurna, tapi juga sebagai masyarakat tentunya kita harus mendukung program vaksinasi ini agar tetap terciptanya herd immunity. Terima kasih Dr. Miftah dan juga terima kasih Mbak Retno. Semoga hasil FGD kali ini bisa memberikan inspirasi kepada rekan-rekan yang menyaksikan nanti dan juga jadi nggak takut lagi nih mau divaksin dan juga jadi berburu-buru, berbondong-bondong untuk divaksin karena nanti susah sendiri, nggak bisa ke mall, nggak bisa ke fasilitas publik. Oke, saya Desmond Saragi pamit, sampai jumpa di FGD berikutnya. Dadah.